Kebanyakan orang berhenti jadi konten kreator bukan karena nggak punya bakat, tapi karena mereka nggak punya ini. Coba jujur sama diri sendiri. Kamu yang mana? Yang udah semangat banget mulai bikin konten, tapi baru upload 2 atau 3 video, semangat itu hilang begitu aja. Atau kamu yang masih di fase mikir-mikir doang. Takut kontennya jelek, takut nggak ada yang nonton, takut dibandingin sama kreator yang followernya udah puluhan ribu. Kalau salah satunya kerasa relate, aku mau bilang, kamu nggak sendirian. Dan di video ini, aku bakal kasih 3 fondasi yang wajib kamu punya sebelum jadi konten kreator. Biar kamu nggak berhenti di tengah jalan kayak kebanyakan orang. Aku bahas ini duluan sebelum ngomongin teknik syuting, editing, atau strategi algoritma. Karena ada pula yang aku lihat berulang-ulang. Orang-orang terlalu terburu-buru belajar teknik, tapi lupa bangun fondasi di dalam diri mereka sendiri. Teknik itu ibarat senjata. Mau sebagus apapun senjatanya, kalau yang pegang belum bisa makainya, ya tetap percuma. Coba bayangin gini, kamu punya rumah, tapi fondasinya cuma ditaruh di atas pasir. Awalnya kelihatan baik-baik aja, tapi begitu ada angin kencang dikit, hujan deras dikit, rumah itu goyang, bahkan bisa roboh. Itu yang terjadi kalau kamu mulai jadi konten kreator tanpa mindset yang kuat, tanpa tahu niche yang cocok, dan tanpa ekspektasi yang realistis. Video pertama sepi, video kedua nggak ada yang komen. Terus kamu mulai mikir, mungkin aku emang nggak berbakat. Sebulan berjalan hasilnya masih gitu-gitu aja. Kamu capek, terus berhenti. Padahal masalahnya bukan di kamu nggak bisa, tapi masalahnya dari awal fondasinya emang belum kokoh. Makanya sebelum buru-buru belajar teknik canggih, aku mau ajak kamu benerin dulu 3 fondasi ini. Mindset dan kepercayaan diri. Riset dan menentukan niche yang sesuai kemampuan kamu. Dan ekspektasi hasil, sekaligus manajemen waktu. Kalau ketiga ini udah kokoh, kamu bakal jauh lebih tahan banting waktu ngadepin naik turunnya jadi kreator. Mindset dan kepercayaan diri. Kamu tahu nggak kenapa banyak orang gagal bukan karena kontennya jelek, tapi karena mereka berhenti sebelum sempat jadi bagus. Ibaratnya gini, waktu kamu belajar naik sepeda dulu, apa kamu langsung bisa lancar dari percobaan pertama? Enggak kan? Kamu jatuh, lecet, bangun lagi, jatuh lagi. Sampai akhirnya keseimbangan itu ketemu sendiri. Bikin konten juga sama persis. Video pertama, kedua, bahkan ke-50 sekalipun, ya wajar kalau belum sempurna. Yang bikin beda antara orang yang akhirnya berhasil sama yang berhenti di tengah jalan bukan soal siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang paling mau lanjut, walau hasilnya belum kelihatan. Jadi, mulai sekarang, ganti pertanyaannya. Apakah aku cukup bagus buat mulai? Atau apa yang bisa aku pelajari dari video ini biar video berikutnya lebih baik? Riset dan menentukan niche sesuai kemampuan. Ini penting banget. Karena banyak yang salah kaprah. Mereka pilih niche cuma karena ini lagi rame. Atau ini yang paling cepat viral. Padahal mereka sendiri nggak nyaman. Nggak nguasain. Bahkan nggak suka sama topik itu. Coba bayangin, kamu maksa pakai sepatu ukuran 38, padahal kaki kamu ukuran 42. Sesempit apapun kamu paksain, tetap aja nggak nyaman jalannya. Malah bisa lecet. Niche itu sama kayak sepatu buat perjalanan kamu jadi kreator. Harus pas sama kamu, pas sama apa yang kamu kuasai, pas sama apa yang kamu senengin, dan pas juga sama apa yang orang lain butuhkan. Makanya, sebelum kamu tentuin niche, coba tanya ke diri sendiri 3 hal ini. Apa yang aku kuasai atau lagi aku pelajari dengan serius? Apa yang bisa aku bahas terus-terusan tanpa gampang bosan?
dan apa yang orang lain butuhkan, tapi belum banyak yang bahas dengan cara yang relate. Kalau ketika ini ketemu titik temunya, disitulah niche kamu yang sebenarnya. Ekspektasi hasil dan manajemen waktu. Ini yang paling sering bikin orang nyerah lebih cepat dari seharusnya. Mereka pikir upload seminggu 2 kali, sebulan udah viral, follower ribuan, bahkan udah bisa dapat endorse. Padahal proses jadi kreator itu lebih mirip nanam pohon, bukan nyalain lampu. Kalau nyalain lampu, pencet saklar, langsung terang. Nanam pohon, tanam benihnya, siram tiap hari, terus di bulan pertama yang kelihatan cuma tanah. Tapi di bawah tanah itu akarnya lagi tumbuh, lagi nyari pijakan yang kuat. Dan begitu akarnya udah cukup dalam, baru deh pohonnya mulai kelihatan tumbuh di atas permukaan. Malah bisa tumbuh cepet banget. Konten kamu juga gitu. Di awal-awal mungkin yang kelihatan cuma view yang dikit, komen yang sepi, tapi selama kamu konsisten, kamu lagi bangun akar, sehingga algoritma mulai kenal audiens kamu. Skill yang makin terasa, gaya bicara yang makin natural. Jadi, daripada kamu targetin angka follower atau views dalam waktu singkat, coba ganti targetnya jadi konsistensi. Misalnya, aku mau upload 2 video seminggu selama 3 bulan ke depan. Target kayak gini yang bisa kamu kontrol sepenuhnya. Gak kayak angka follower yang banyak faktor di luar kendali kamu. Jadi, kalau kita rangkum, mindset yang kuat, niche yang sesuai kemampuan kamu, dan ekspektasi yang realistis soal waktu. Itu semua bukan hal yang bikin kamu kelihatan keren dalam semalam. Tapi itu yang bakal nentuin apakah 6 bulan atau setahun dari sekarang kamu masih di sini, terus berkembang, atau channel kamu berhenti dan cuma jadi kenangan. Kalau kamu masih nonton sampai sejauh ini, itu udah jadi bukti kamu emang serius mau mulai. Dan itu langkah pertama yang lebih besar tanpa kamu sadari. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan video berikutnya. Di kolom komentar, coba tulis, niche apa yang lagi kamu pertimbangin. Aku bakal baca satu-satu. Dan siapa tahu video berikutnya aku bahas khusus niche yang kamu tulis. Oh iya, soal modal buat eksekusi. Kamu gak perlu langsung beli kamera mahal atau laptop spek tinggi. Modal HP kamu aja udah cukup. Di video selanjutnya, aku bakal kasih tahu aplikasi wajib YouTuber modal HP. Semuanya gratis dan bisa langsung pakai. Pastiin kamu udah subscribe biar gak ketinggalan. See you di next video. Salam kreatif. Bye-bye.